zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita diperkenankan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama di dalam perkumpulan yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini banyak perkumpulan-perkumpulan. Ada perkumpulan yang karena Allah, ada perkumpulan yang karena setan. Perkumpulan yang karena setan yaitu berkumpul untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkumpulan yang karena setan, yaitu perkumpulan yang dibenci oleh Allah. Dan ada perkumpulan yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkumpul bersama untuk bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama untuk bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad, berkumpul bersama untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah perkumpulan yang karena Allah, perkumpulan yang dicinta oleh Allah, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang mendatangkan kemuliaan dan kebaikan dari Allah dunia dan akhirat. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadim minas samai an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang-orang yang berkumpul untuk berzikir menyebut nama Allah tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah, melainkan akan diseru seruan dari langit. Orang yang berkumpul di dalam perkumpulan zikir akan diseru seruan dari langit, seruan dari para malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Apa seruannya para malaikat? Angumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dari majlismu, selesai majlis dalam keadaan telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Qad buddilat sayiatukum hasanat, telah diganti dosamu dengan pahala. Jadi orang yang berkumpul di dalam perkumpulan zikir, bukan hanya dosanya diampuni, tapi dosanya diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kursi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, pasti akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa? Lil mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk bersama karena aku. Orang yang duduk bersama karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mendapatkan cintaku, kata Allah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu. Jadi semoga kita mendapatkan cintanya Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah satu wasiat para alim ulama galan musannif radhiyallahu ta'ala anhu
wa 'alaika bil iktsari minad du'ai wal istighfari, dan kerjakanlah selalu untuk memperbanyak berdoa dan istighfar. Salah satu amalan yang mulia adalah banyak doa dan banyak istighfar, banyak berdoa. Dalam hadis pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya orang beriman nggak pernah sia-sia. Doanya orang beriman nggak pernah sia-sia, akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 cara. Cara yang pertama, hajatnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, Allah jauhkan dari keburukan, Allah jauhkan dari musibah. Jadi bisa jadi orang selamat dari musibah karena doa. Dan yang ketiga, Allah simpan dengan pahala yang lebih besar nanti di akhirat. Jadi maknanya orang yang berdoa, mohon kepada Allah nggak pernah sia-sia, akan dikabulkan oleh Allah, tapi salah satu dari 3 cara ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Bisa jadi yang kita minta itu tidak baik. Makanya Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ya, dalam Al-Quran berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu apa-apa, kata Allah. Kita ini nggak tahu apa, minta-minta saja tapi nggak tahu. Namun Allah maha kasih sayang terhadap hambanya. Setiap hamba yang berdoa, hamba yang beriman, memohon kepada Allah nggak akan sia-sia, akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu dari 3 cara ini, diberi permintaannya kalau memang itu baik. Yang kedua adalah dijauhkan dari musibah yang sama. Yang ketiga, diganti dengan pahala yang lebih besar nanti di akhirat. Ya, jadi nggak pernah sia-sia hamba yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu. Ada sahabat yang berkata, idzan nukfir wahai Rasulullah, kalau demikian kita perbanyak doa saja. Yang namanya doa nggak pernah banyak berdoa. Ya, namanya doa ringan istilahnya. Nggak pernah sia-sia, ya banyakin saja berdoa. Kita perbanyak doa saja wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar, karunia Allah lebih banyak. Engkau memohon kepada Allah sebanyak apapun, karunia Allah itu lebih banyak, ya. Jadi maknanya perbanyak kita untuk berdoa memohon kepada Allah. Ya, dalam hadis kursi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi kamu wahai manusia memohon kepadaku, meminta ampun kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni semua dosa-dosa yang ada padamu dan aku tidak memperdulikannya lagi, kata Allah. Selagi hambanya itu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaklah untuk berdoa dan beristighfar, minta ampun. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimi istighfar, selalu beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan hilangkan semua kesusahan-kesusahannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini cocok istilahnya buat zaman sekarang. Orang sekarang bilang susah, semuanya serba susah, serba sempit, ya, rezeki seret dan lain sebagainya. Padahal sudah dikasih jalan keluarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Perbanyak istighfar. Dijamin dalam hadis orang yang banyak istighfar
kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah, akan diberi jalan keluar dari semua kesempitan, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Ya, dalam surat An-Nuh Allah berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah berfirman menceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun." Banyak istighfar kata Nabi Nuh. Banyak istighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan mencurahkan hujan yang deras kepadamu. Waktu itu lama, zaman Nabi Nuh, lama tidak turun hujan karena kaumnya saat itu kafir semuanya, nggak beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya selama 950 tahun. Dakwahnya itu selama 950, tapi pengikutnya hanya 7 orang. Ada pendapat 9 orang, ada pendapat belasan orang. Sedikit. Dakwahnya selama 950. Makanya Nuh dinamakan dengan Nabi Nuh, artinya rintihan. Nabi Nuh banyak menangis kepada Allah Subhanahu, sebab umatnya itu membangkang. Lama tidak turun hujan, kata Nabi Nuh, mintalah ampun, istighfar kepada Allah. Allah akan menurunkan hujan kepadamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan membentangkan untukmu harta dan keturunan yang banyak. Jadi dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan dengan istighfar Allah bentangkan harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan untukmu sungai-sungai, Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun. Maknanya apa? Usahanya sukses, usahanya berkah, usahanya semuanya lancar. Dengan apa? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini jarang sekali, sedikit kita beristighfar. Padahal dahulu diriwayatkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu majelis itu beristighfar 70 kali. Nabi Muhammad selalu beristighfar setiap hari dan bertobat kepada Allah setiap hari. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak punya dosa. Kita yang dosanya numpuk, melek mata udah berbuat dosa kita ini. Ya, melek mata ngelihat orang, ini orang kok jelek banget sih misalnya, itu udah dosa. Baru dalam hati, ini yang tidak disadari, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, itu sudah dosa. Ya, ini orang sombong banget ya, ini dosa yang kita tidak sadari sudah banyak, apalagi yang disadari. Dosa kita ini numpuk, tapi jarang istighfar, minta ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nggak punya dosa selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mengapa Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah? Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang yang taubat. Jadi Nabi Muhammad taubat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak doa, perbanyak istighfar untuk dirimu sendiri, linafsika, untuk diri kita sendiri, wali walidaika, dan juga istighfar untuk orang tua. Minta ampun untuk orang tua. Wa garabatika, minta ampun juga untuk kerabat kita, keluarga kita. Wa ashabika, minta ampun juga untuk sahabat-sahabat kita. Ya, ini tanda-tanda orang yang beriman kepada khususan walisail muslimin, dan juga kepada semua orang muslim. Ya, jadi maknanya apa? Sering-sering berdoa istighfar untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna imanmu kepada Allah sampai cinta kepada orang lain seperti cinta kepada dirinya sendiri. Maknanya apa?
Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Menganggap orang lain itu adalah dirinya. Ya, misalnya ada orang saudara kita terkena mendapatkan nikmat, merasa senang seperti kita yang mendapatkan kenikmatan, merasa senang. Itu baru sempurna iman kita kepada Allah. Ketika saudara kita mendapatkan musibah dalam keadaan sedih susah, seperti kita yang mendapatkan, kita sedih, kita susah, itu tanda orang yang beriman kepada sempurna imannya kepada Allah. Kalau sekarang kan banyak orang terbalik, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Orang lain susah gembira, kayak lebaran. Ya, melihat orang lain melihat orang lain senang susah, berat hatinya. Itu bukan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang sempurna imannya kepada Allah, kalau sudah memiliki sifat senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Bagaimana caranya agar kita bisa seperti itu? Banyak-banyak mendoakan orang lain. Jadi orang suka mendoakan orang lain, mendoakan saudaranya, mendoakan sahabatnya, mendoakan tetangganya, mendoakan orang muslim, akan timbul dari hatinya rasa cinta kepada saudaranya. Kalau sudah muncul cinta kepada saudara sesama muslim, itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sering mendoakan orang muslim li akhihi, ya, saudaranya, bi dhahril ghaibi, dalam keadaan sendiri. Kalau kita mendoakan orang lain depan orang lain bisa jadi nggak ikhlas, tapi mendoakan orang lain dalam keadaan sendiri itu pasti ikhlas, mustajab, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Ada dua doa antara orang yang berdoa dengan Allah nggak ada hijabnya. Maknanya pasti diterima oleh Allah, langsung sampai kepada Allah, nggak ada hijabnya. Ada dua doa. Yang pertama da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Kalau berdoa pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan sampai kita ini menzalimi orang lain, pasti celaka. Doanya orang yang dizalimi itu nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib, doanya orang muslim untuk saudaranya dalam keadaan sendiri. Doanya muslim untuk saudaranya dalam keadaan sendiri, ini doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'a al-muslimu li akhihi bi dhahril ghaibi qala al-malaku amin wa laka bimithlihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim berdoa untuk saudaranya dalam keadaan sendiri, maka malaikat akan berkata, amin, dan semoga kamu mendapatkan yang sama. Jadi sebenarnya kita mendoakan orang lain, doanya kembali kepada diri kita, dibalas oleh malaikat. Doanya malaikat lebih dikabulkan oleh Allah. Kita doakan orang lain, ya Allah semoga si fulan, si fulanah sehat, panjang umur, semoga diberi kesembuhan, semoga ditambahkan rezekinya. Malaikat akan menjawab, amin, dan semoga kamu mendapatkan yang sama. Ya, makanya orang yang suka mendoakan orang lain, doanya pasti dikabulkan oleh, hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah, hidupnya pasti berkah. Jadi jangan kita istilahnya doa untuk diri kita sendiri. Ya, seringnya kan kita doa untuk diri kita, belum tentu diterima. Kadang doa kita nggak ikhlas, niatnya nggak ikhlas, niatnya nggak baik. Coba kita ketika tahajud, ketika dalam keadaan sendiri mendoakan orang, selalu kerjakan, ya, nggak lama pasti apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Didoakan oleh para malaikat ketika tahajud, ketika berdoa untuk saudaranya orang muslim,
pasti hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi berdoa untuk saudaranya orang muslim dan juga mendoakan orang tua. Jangan tinggalkan mendoakan orang tua. Nah, sebab orang yang berdoa tapi tidak mendoakan orang tua, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman yang artinya Allah telah tetapkan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Fa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Ketika orang tuamu mencapai masa tua, maka jangan kamu membantah kepada orang tuamu walaupun dengan ucapan ya. Kalau dalam Al-Qur'annya ya. Maknanya apa uf itu adalah bantahan yang paling kecil. Itu artinya bantahan yang paling. Jadi membantah sekecil apapun dilarang kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada kedua orang tuamu, itu dibenci oleh Allah. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia, yang lembut, ya, yang manis, ya. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wakhfid lahumā, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Itu adalah perintahnya Allah Subhanahu. Rendahkanlah diri kita di hadapan orang. Jadi nggak ada istilahnya anak lebih pintar dari orang tua, nggak ada. Anak lebih soleh dari orang tua, nggak ada. Anak lebih mulia dari orang tua, nggak ada. Karena perintahnya Allah, kita diperintahkan merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Waqfid lahumā janāha dzulli, rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tuamu minar rahmati, dengan kasih sayangmu kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhumā, dan selalu mengucapkan berdoa rabbirhamhumā, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu kecil, ya. Ini dalam Al-Qur'an perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tinggalkan mendoakan kedua orang tua. Khususnya para ulama menjelaskan setelah azan. Doa setelah azan itu mustajab, ya. Makanya para ulama menganjurkan setelah membaca doa setelah azan, ya kan, Allahumma rabbah. Jadi azan itu urutannya, selesai azan Allahu akbar la ilaha illallah. Setelah itu apa? Kita baca apa? Salawat dulu, ya, salawat. Jangan ditambah Muhammadur Rasulullah. Ada orang kan akhir azan kan la ilaha Muhammadur Rasulullah SAW. Itu berarti nambah adzan. Iya kan? Adzan sudah ada aturannya. Ada hikmahnya kok diakhiri dengan la ilaha. Ada hikmahnya. Ya, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Jadi setelah la ilaha illallah kita bersalawat. Itu perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lalu baca doa setelah Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa salatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatal aliyatul rafi'ah wa ba'adhul maqamal mahmudal ladzi wa'atahu innaka la tughibul. Tahu artinya nggak kira-kira? Ya harus tahu artinya, ya. Itu adalah doa setelah adzan, doa yang mustajab. Mengapa? Doa setelah adzan yang kita baca tadi itu, kita bukan mendoakan diri kita. Kita bukan mendoakan siapa-siapa. Itu doa setelah adzan kita mendoakan Nabi Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Rabba hadhihi da'wati salatil, dan pemilik sholat yang didirikan ini, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah.
Wasilah itu apa? Wasilah itu a'la darajah fil jannah, derajat yang paling tinggi di surga. Derajat yang paling tinggi di surga itu namanya wasilah. Kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, derajat yang paling tinggi di surga. Padahal jelas Nabi Muhammad derajatnya pasti paling tinggi. Apa fadilahnya? Dalam hadis, man sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang berdoa agar Allah memberikan kepadaku wasilah, dia akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad. Jadi jangan tinggalkan doa setelah adzan, ya. Nah, setelah membaca doa setelah adzan, itu anjurannya mendoakan orang tua. Hah? Selamat dulu orang tua baru. Oh enggak, doa setelah adzan dulu, karena itu perintahnya, ya. Karena itu doa setelah adzannya, ya. Jadi adzan, salawat, doa setelah, baru tambahan. Jadi sebenarnya yang dianjurkan, yang diperintahkan dalam hadis doa setelah adzan. Nah, anjuran ulama karena doa setelah adzan itu mustajab, kita doakan orang tua. Jadi setelah doa setelah adzan mendoakan orang 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Baru yang ke-6, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tuanya akan diampuni oleh Allah, ya. Setelah itu ada tambahannya lagi. Jadi ulama benar-benar menganjurkan mengambil kesempatan karena ini saat-saat yang mustajab. Setelah mendoakan orang tua, minta al-afiyah. Afiyah itu apa? Selamat dari semua keburukan dunia dan akhirat. Itu namanya afiyah. Dalam hadis, doa yang paling dicinta oleh Allah ketika hambanya meminta kepada Allah al-afiyah. Jadi Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wa dunya wal. Ya Allah, aku memohon keselamatan dari semua keburukan di dalam agama, dunia dan akhirat. Nah, yang terakhir, jangan tinggalkan doa untuk anak. Itu urutannya yang dianjurkan oleh para alim ulama, yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu, orang-orang dahulu. Anaknya jadi ulama, soleh dan solehah, karena selalu mendoakan anaknya. Khususnya yang dianjurkan oleh para alim ulama setelah adzan. Apa itu doanya? Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berkahilah anak-anakku. Wahfadhum, jagalah mereka. Wala tadurrahum, jangan engkau bahayakan mereka. Wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atika, berilah hidayah kepadaku, berilah hidayah kepada anak-anakku untuk berbuat taat kepadamu. Warzuqni birrahum, dan karuniakan kepadaku ya Allah kebaktian anak-anakku kepada orang tuanya. Itu doa yang dianjurkan oleh para ulama agar anaknya itu menjadi mulia dunia dan akhirat, ya. Selalu diamalkan setelah adzan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi salawat, doa setelah adzan, doa untuk orang tua, minta afiyah, yang terakhir doa untuk anak, ya. Sebab dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Seperti doa Nabi untuk umatnya. Mananya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan tinggalkan bacaan ketika adzan diikuti. Orang yang mengikuti panggilan adzan itu setiap satu hurufnya mendapatkan 2 juta pahala dalam hadis. Banyak sekali, ya. Jadi ketika adzan ini yang dianjurkan, doakan orang tua, ya. Dan juga khususnya tadi apal ya doanya, udah apal semuanya? Belum. Yang mana? Anak, ya. Allahumma barik li fi auladi, barik li fi auladi, berkahilah anak-anakku. Wahfadhum, wahfadhum, jagalah mereka ya Allah, ya. Wahfadhum wala tadurrahum, wala tadurrahum, jangan engkau bahayakan mereka. Wala tadurrahum. Wa waffiqni, berilah taufik hidayah kepadaku. Wa waffiqhum,
dan berilah hidayah kepada mereka anak-anakku li ta'atika untuk berbuat taat kepadamu. Nah, warzuqni dan karuniakan kepadaku birrahum kebaktian anak-anakku kepada orang tuanya. Ya. Nah ini. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman anishkurli wali walidaika. Allah berfirman di dalam Al-Quran bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada orang tua. Bagaimana bersyukur kepada kedua orang tua? Bakti kepada orang tua selalu mendoakan orang tua, ya. Dan juga khususnya kita minta ampun ini kepada saudara, kepada orang tua, khususnya kepada orang muslim dan muslimat secara umumnya, mukmin dan mukminat secara umumnya. Diriwayatkan di dalam hadis, barang siapa yang beristighfar untuk mukminin dan mukminat dalam sehari 27 kali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Barang siapa yang membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan Allah akan menurunkan rezeki kepada hamba-hamba Allah lewat orang ini. Jadi maknanya dengan wasilah orang ini Allah menurunkan rahmatnya dan rezekinya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wasful awliya, dan ini adalah sifatnya para wali. Para wali itu sifatnya bagaimana? Sebab wali ini semua hamba Allah yang lain mendapatkan rezeki dari Allah, dirahmati oleh Allah, dijauhi musibah karena ada satu wali. Nah, orang yang mengamalkan istighfar ini tadi itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, itu akan mendapatkan sifat seperti sifatnya para wali. Doanya dikabulkan oleh Allah, hamba-hamba Allah yang lain akan dirahmati dengan wasilahnya orang ini. Ya, jadi maknanya intinya adalah ketika kita berdoa memohon kepada Allah, kita niatkan juga untuk hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita, orang muslim, orang tua kita, ya, agar apa? Karena dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak punya sifat kasih sayang kepada orang lain, maka tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Barang siapa yang sayang kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah subhanahu. Bagaimana caranya agar punya sifat kasih sayang kepada orang lain? Sering-sering mendoakan orang lain, ya. Mungkin yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Tanya orang tua sudah meninggal ya? Tetap orang tua sudah meninggal. Kenapa? Kita mendoakannya gitu, maksudnya. Ini kan yang tadi itu orang tua terus untuk anak-anak. Iya. Kan? Nah, terus kalau orang tuanya udah nggak ada? Ya, orang tua sudah meninggal lebih membutuhkan doa, ya. Ya kan? Ya. Doanya lain kan kalau misalkan ada. Sama. Firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah orang tuaku seperti iya, ya kan? Seperti itu kan. Nggak perlu. Firli orang tuaku, Allah udah paham kan. Iya. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya lagi? Ini mengenai orang yang dizalimi ya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya tentang orang yang dizalimi ya, selama ini misalnya kita dizalimi sama seseorang gitu ya, kalau saya sikap kita dan apa doa yang kita bisa ungkapkan gitu. Iya, saya paham ya. Iya, soalnya cobaan yang dihadapi begitu berat ya Habib. Iya. Saya berusaha untuk bersabar gitu bang, usaha apa dan doa apa yang harus saya panjatkan? Iya. Begitu ya biar saya sabar menghadapi
Waalaikumsalam. Ya, ketika mendapatkan dizalimi oleh orang lain, bagaimana sikap kita yang paling baik dan yang paling benar? Kita kembali kepada Allah. Kita pasrahkan kepada, kita istilahnya mengharapkan kekuatan dari Allah, mengharapkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau mengandalkan kekuatan kita, lemah kita ini. Jadi kita ini ketika dizalimi, kita ini istilahnya berlindung kepada apa doa yang mesti kita ucapkan ketika dizalimi oleh orang lain? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perbanyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu adalah doanya para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada kabar akan diserang oleh musuh orang-orang kafir. Para sahabat justru bertambah imannya, berlindung kepada Allah dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal, justru bahkan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita dizalimi oleh orang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil, perbanyak, cukup bagiku Allah sebaik-baiknya penolong. Ya, ini ada ceritanya juga. Dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang suka dizalimi oleh tetangganya. Tetangganya itu suka zalim. Istrinya ini nggak kuat, suami istri. Akhirnya istrinya itu bilang ke suaminya, coba laporkan kepada Nabi Musa, tetangga kita ini sudah sering menzalimi kita. Suaminya berangkat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini tetangga kita, tetangga saya suka zalim kepada saya. Kata Nabi Musa alaihissalam, kamu sabar saja, karena tetanggamu itu akan hidup 300 tahun lagi. Ya, dulu orang-orang dulu umurnya ratusan tahun, jadi disuruh sabar 300. Jadi Nabi Musa tahu mungkin dapat wahyu, ini orang bakal hidup 300, disuruh sabar. Ketika suaminya pulang ke rumahnya, melapor kepada istrinya, istriku, kata Nabi Musa, kita sabar saja, tetangga kita yang menzalimi kita akan hidup 300 tahun lagi. Istrinya membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal, 3 kali, berlindung kepada Allah. Malamnya tetangganya meninggal. Kaget orang suaminya. Loh, kata Nabi Musa akan hidup 300 tahun, ya. Nggak mungkin bohong Nabi Musa, pasti mendapatkan wahyu dari Allah. Kok bisa malam sudah meninggal? Akhirnya besoknya berangkat kepada Nabi Musa. Dilaporkan, tetangga yang engkau bilang wahai Nabi Musa hidup 300 tahun lagi, semalam meninggal. Nabi Musa bertanya, apa yang kamu baca? Kata suaminya, aku nggak baca apa. Istriku membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Kata Nabi Musa, istrimu membaca 1 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil menghapus umurnya 100 tahun. Jadi 3 kali 300. Bukan berarti ketika kita membaca ini langsung mati orangnya, bukan. Maknanya akan dibalas oleh Allah. Jadi bagaimana sikap kita? Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah, banyak-banyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau bisa sehari 70 kali atau lebih semampunya, pasti akan diberi kemenangan. Allah janji akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Ada lagi? Ustaznya gimana? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terusan dari terusan tambahan nggak apa-apa ya. Itu intinya apa? Hah? Enggak, maksudnya Apanya? Kalau disambung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, cuma dalam Al-Quran hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Ada lagi pertanyaan? Ini kalau yang menjadinya orang kafir, Pak Ustaz, itu gimana? Iya, sama saja mau orang kafir, apalagi orang kafir. Iya, istilahnya mungkin insya Allah lebih cepatlah mendapatkan kemenangan dari Allah, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, perbanyak saja, perbanyak. Nggak perlu. Ini yang orang banyak nggak tahu. Iya,
dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendoakan yang jelek kepada orang yang zalim kepada kita, kita dianggap sudah membalas. Walaupun doa itu nggak dikabulkan oleh Allah. Karena kita sudah mendoakan yang buruk, kita dianggap sudah membalas. Makanya paling baik kita berlindung kepada, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti itu. Nah, jadi nggak perlu istilahnya mendoakan yang jelek. Allah nggak suka, Allah benci kepada orang yang zalim. Nanti Allah yang akan membalas. Yang penting kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan diri kita, tapi kita pegang, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada lagi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu membaca doa setelah azan. Ada misalnya ada orang azan belum selesai, tapi melaksanakan sholat. Azan selesai sholatnya. Nah, seperti itu bagaimana hukumnya? Iya, sholat wajib nih ya. Ya, sholat wajib. Ya, azan belum selesai, sholatnya sah, karena syarat sahnya sholat masuknya waktu sholat. Azan itu menunjukkan masuknya waktu. Jadi sholatnya itu sah, tapi kehilangan banyak fadilah. Kehilangan fadilah mendengar azan, kehilangan fadilah menjawab azan, kehilangan fadilah doa setelah azan. Jadi kehilangan banyak fadilah. Buru-buru orang seperti ini, ya. Ya. Ada lagi? Enggak. Ya. Penjelasan terkait amalan-amalan yang bermanfaat untuk ayat terdapat terdapat bebas sama Ibnu Qayyim dan Ibnu ulama Ahlus Sunnah terkait perihal mengirim pahala bacaan Al-Qur'an kita nanti. Iya. Tentang bacaan Al-Qur'an, apakah sampai atau tidak kepada orang yang telah meninggal, ya? Iya. Jadi tentang amaliyah orang yang hidup tapi pahalanya untuk orang yang meninggal. Ada amalan-amalan orang hidup, sepakat para ulama sepakat akan sampai pahalanya kepada yang meninggal. Yaitu ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu murni, seperti sholat, dzikir, baca Al-Quran, itu mahdhah namanya. Ada ibadah yang tidak murni, ghairu mahdhah, harus disertai dengan niat. Misalnya kita ngasih duit kepada orang lain, kalau nggak diniati ibadah, nggak jadi ibadah. Niat sedekah baru jadi ibadah. Atau wakafkan, memberi wakaf dan lain sebagainya, itu namanya ibadah yang tidak murni, harus disertai dengan niat. Kalau ibadah yang tidak mahdhah, sepakat ulama, kalau diniatkan untuk orang yang telah meninggal sampai. Ya, misalnya kita sedekah untuk orang tua, atau kita bangun masjid untuk orang tua, itu sepakat, ya. Nah, yang jadi perbedaan itu adalah ibadah yang mahdhah, yang murni, yaitu seperti sholat untuk orang tua pahalanya, zikir untuk orang tua, baca Al-Quran untuk orang, tahlil untuk orang. Ini berbeda pendapat ulama. Al-imam, para ulama madhab kebanyakan berpendapat, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sampai. Kecuali satu, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak sampai, karena ibadah mahdhah murni, hanya untuk dirinya. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Tapi ini permasalahan antara sampai atau tidak. Bukan nggak sampai haram, berdosa, enggak. Ada orang tahlilan dianggap seperti orang berbuat maksiat. Padahal hanya istilahnya sampai atau tidak sampai, nggak masalah seperti itu. Kalau nggak sampai ya balik untuk dirinya sendiri, udah seperti itu, ya kan? Nggak ada ruginya istilahnya. Jadi nggak perlu istilahnya disikapi seperti orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ulama hanya berbeda pendapat. Ibadah yang murni tadi itu, baca Al-Quran untuk orang tua atau untuk orang meninggal, apakah sampai atau tidak? Ada bilang sampai, ada yang bilang tidak sampai. Tapi ini para ulama menjelaskan kalau tidak diakhiri dengan doa. Kalau diakhiri dengan doa, semua sepakat ulama sampai. Ya. Bagaimana diakhiri dengan doa? Yang biasa diamalkan, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba magaranahu, ya kan? Ya Allah,
terimalah amalanku ini dan sampaikan pahalanya kepada orang tua misalnya atau si fulan. Di akhir, kalau doa sepakat ulama sampai kalau dikabulkan kalau Allah mengabulkan, nggak ada yang mustahil bagi namanya doa, ya kan? Jadi yang tadi menjadi perbedaan kalau hanya diniati, ya, ada yang bilang sampai, ada yang bilang tidak sampai. Tapi kalau diakhiri dengan doa itu sepakat ulama, kalau Allah kabulkan, ya tidak ada yang mustahil bagi. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun ada pendapat di luar ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat tidak sampai, ya mereka istilahnya punya pendapat sendiri. Tapi ini yang kita ikuti dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abi Hanifah, ya, seperti yang hidupnya Imam Syafi'i 150 Hijriah. Jadi kurang lebih 1200 tahun yang lalu, ya, 1200 lebih, ya kan? Imam Malik, Imam Abi Hanifah, apalagi tabi'in beliau. Imam Abi Hanifah itu tabi'in. Ini yang namanya para salaf, seperti Ibnu Taimiyah atau lahirnya kurang lebih 400 tahun yang lalu. Muhammad bin Abdul Wahab yang mencetus madhab Wahabi 300 tahun yang lalu, istilahnya baru-baru. Imam Syafi'i, Imam Malik, ini semuanya para ulama salaf yang sebenarnya, ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti ada lagi. Ya, sama-sama. Ada lagi bertanya? Cekap. Oh, cekap. Udah paham semuanya, ya. Nah, ini ada dikatakan bahwa maksudnya kita sedekah harus ada niat. Niat. Nah, bagaimana usia tiba-tiba ada seorang yang berkah banget gitu, kita tiba-tiba ngasih gitu tanpa niat gitu, jadi spontanitas gitu. Ya, kita niat bantu udah dapat pahala, ya. Niat bantu saja sudah dapat, niat berbuat baik udah dapat pahala, ya. Tapi kalau nggak niat sedekah itu niat khusus untuk mendapatkan pahala dari Allah, apa istilahnya, ingin mendapatkan pahala sedekah, harus diniati sedekah, ya. Tapi kalau sekedar ngasih membantu, ya dapat pahala membantu berbuat baik, ya. Kalau niat sedekah lain lagi, niat hadiah lain lagi, tergantung niat masing-masing. Walaupun tiba-tiba, walaupun istilahnya nggak ada niat yang khusus, tapi niatnya membantu saja sudah dapat pahala, ya. Karena berbuat baik kepada orang lain kan dapat pahala, ya, seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Tapi sebelum ditutup, mohon doanya untuk. Oh ya, ya, kita membaca surat Al-Fatihah dengan kesembuhan, ya, kepada siapa namanya? Darwis, ya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, ya, sehat walafiat. Allahumma shfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama wa munna alaihi bisihhati wal afiyah wa ila hadratin nabi bil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرج
بينهم سالمين وعلى آله وصحبه